Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama Berbes Porang Kusno Al Raja. Porang dataran rendah di 27 meter di atas permukaan laut. Hari ini hari Selasa, tanggal 18 2021. Seperti biasa kita simak tentang sisik milik porang ya. Oke, untuk saat ini saya masih perlihatkan sisa katak yang masih belum dikarantina ya. Ini masih di sini. Yang sudah dikarantina ada di rak karantina di depan sana. Ini adalah beberapa tipe katak ya. Ini ya katak kecil ya. Mungkin yang 1000 juga ada nih. Model maceman seperti ini. Ini adalah nanti katak isi 1000. Dan yang ini adalah model 400, 300 ya. Yang ini. Kemudian ada juga yang 1 on lebih. Ini banyak. Dan di karantina juga banyak yang besar-besar ini. Kalau ada minat silahkan aja. Japri di nomor saya. Oke. Dan bibit umbi juga banyak, di lahan juga masih banyak. Oke, untuk kali ini saya akan ulas ya tentang pertumbuhan porang dari bibit katak. Jadi intinya kita kalau besarnya bibit yaitu memang menentukan besarnya apa itu namanya tunas ya. Ketika tunasnya juga besar, batangnya pun insya Allah besar, dan katak dan umbinya pun insya Allah besar. Jadi dan itu didukung oleh perawatan yang bagus, lahan yang bagus, pupuknya juga tepat pupuk, tepat waktu dan tepat pupuk ya gitu. Jadi semua saling mendukung. Jadi pertama adalah bibit yang bagus, kemudian pengolahan lahan yang bagus, terutama pengolahan lahan awal. Seperti porang menginginkan adalah lahan yang gembur ya, yang subur dan gembur, jadi nggak padat gitu. Jadi biar nanti adalah pengembangan umbi itu bisa maksimal. Akan tetapi ketika kita kaji pembesaran umbi itu, walaupun itu adalah yang pengolahan lahan terbagus, tidak sejauh dari ukuran normal ya. Oke, seperti contoh ini. Ini kalau kita mungkin hanya mengandai-andai, ini mungkin kita bisa di angka 1 musim, ini bisa 2 atau 3 kilo hasilnya. Ini udah bagus ya, udah bagus. Yang ini malah bisa mungkin 3 mah sudah bisa lah. Bisa jadi ini jadi 1 tunas karena ini adalah 1,5 on ya. Oke. Seperti itu, dan kita tidak muluk ya. Emang itu adalah perbandingan yang normal, Kemudian kita yang seperti ini. Ini isi 400, yang isi 400 kan jadi artinya juga bibit itu enggak sama ya. Jadi 1 kilo isi 400 atau 300 itu adalah seperti ada yang sebesar ini, ada yang sebesar ini, dan ada juga yang sebesar ini. Jadi kita nggak mesti rata ya gitu. Akan tetapi untuk perkembangan, kalau kita sama-sama petani porang, kita juga nggak jauh berbeda ya. Jadi kalau katak isi 400, 300, 400 itu normalnya di paling yang ini mayoritas ya, jangan 1, kalau 1 lain. Jadi isi 400 paling saya berharap di 5 on, 6 on, 7 on. Ke bawah bisa. Ke atas ada mungkin yang 1 kilo, ada yang 9 kilo, tapi 1, 2 itu nggak pakai patokan ya, karena itu adalah minoritas. Yang mayoritas itu adalah seperti itu. Maka ketika ada yang kawan yang posting ya,
posting di Facebook, mungkin dari YouTube ya itunya. Jadi dia bikin YouTube, posting di YouTube. Katak mini isi 1000. Katak mini isi 1000 mendapat 3 kilo lebih satu musim. Nah ini kalau memang benar, saya sangat salut, dan memang mungkin dari yang pembudidaya porang, beliaulah yang paling sukses ya dalam membudidaya porang. Kalau katak isi 1000, katak mini isi 1000 itu kan besarnya paling sebesar ini. Isi 1000, katak mini isi 1000 itu kan besarnya paling sebesar ini. Gedenya segini, kecil-kecil gitu kan. Kalau mencapai 3 kilo lebih, sampai 3 kilo 7 on, ataupun 3 kilo, itu sangat salut. Dan memang kalau benar itu kita perlu ikuti. Nah, kalau memang beliau punya caranya, harusnya memang kita jangan pelit ya, dikasih formulanya kayak gitu. Tapi benar nggak? Nah, gitu ya. Jadi soalnya begini, bukan berarti kita apa itu namanya iri atau apa, enggak sama sekali. Kalau memang iya, justru saya bangga dan saya salut gitu. Akan tetapi ketika kita tidak benar, hanya maaf hanya akuan saja seandainya gitu, ataupun dari sekian banyak itu hanya 1-2 kan gitu. Jadi kalau 1-2 mah berarti minoritas ya, tidak pakai acuan ya. Yang pakai acuan itu adalah yang mayoritasnya dapat sekian gitu. Jadi begini, ketika saya tanam katak mini isi 400 sebesar ini atau sebesar yang ini, atau jadi variasi lah, itu ada yang mendapatkan umbinya, ada yang setengah kilo, ada yang 6 on, ada yang 7 on, ada yang 8 on kan gitu, ada yang 4 on. Nah ketika melihat, padahal ini kalau kita tanam katak mini isi 400 dengan dapat umbi setengah kilo, 6 on, 7 on, 8 on, itu sebetulnya sudah bagus. Akan tetapi ketika kita mendengar bahwa ada yang seperti itu, yang katak isi 1000 mendapatkan 3 kilo 7 on, berarti perasaan kita ini kita tidak berhasil ya. Kita tidak berhasil, berarti kita yang isi 400 atau 300 itu berarti harus mendapat 4 atau 5 kilo. Kalau kita lihat dari katak isi 1000 mendapatkan 3 kilo 7 on. Nah itu bahayanya. Jadi buat orang lain nanti merasa terpuruk ya. Waduh, berarti kita tidak berhasil. Padahal isi 400 mendapatkan 7 on atau 8 on itu sudah hebat sebetulnya. Maka ketika misalnya ada orang yang bilang isi 1000 dapat 3 kilo 7 on, maka yang isi 400 mendapat 8 on saja itu merasa tidak berhasil, terpuruk, dan kemudian dia mencari memperbanyak pupuk dan sebagainya, sehingga nanti malah pengeluaran lebih banyak tapi hasil tetap tidak akan sehebat itu ya. Akhirnya apa yang ada, bahkan ketika kita hantam dengan pupuk terus karena ingin cepat besar dan sebagainya, dan ingin mendapatkan yang besar, bahkan justru akan berimbas tidak baik juga kalau kelebihan pupuk. Kenapa bisa kelebihan? Karena memang merasa bahwa kenapa orang lain yang 1000 mendapat 3 kilo 7 on, sementara saya yang isi 300 mendapatkan sampai cuma 8 on kan gitu. Maka mereka pasu dengan, wah ini mungkin pupuknya kurang nih, hantam dengan pupuk. Nah, kan ternyata memang tidak juga berhasil. Nah itu di situ maka kita harus lebih bijak. Kalau memang istilahnya ya datanya, maka ketika saya bilang ya, saya kalau bikin YouTube nggak usah ditanya, Pak itu dapat segitu dari bibit seberapa. Saya kalau bikin YouTube itu bilang bahwa ini adalah usianya sekian, tanamnya dari bulan ini ke bulan ini, kemudian bibitnya bibit sekian, mendapatkan sekian. Jadi nggak usah ditanya sama di komen itu, nggak usah, Pak itu apa tuh namanya, berapa bibit dari berapa on, atau berapa apa itu namanya isi berapa, atau dari berapa musim, karena saya sebutkan. Dan juga saya sering sebutkan
adalah waktunya, bahwa di sini tanggal sekian hari ini tanggal sekian bulan tahun sekian. Jadi ini bukan video tahun lalu kan gitu, seperti itu. Jadi kita harus jelas. Maka dari itu kita saya seperti ini, bilang seperti ini bukan berarti saya sifatnya iri atau apa, tidak, cuman kita harus lebih bijak. Barangkali memang yang lain nanti merasa terpuruk karena memang sebetulnya sudah mendapatkan hasil maksimal, tapi dengan acuan seperti itu mereka terpuruk. Aduh, kita berarti gagal ini kan gitu. Nah, seperti itu saja. Kalau iya, maka saya bilang beliau adalah paling berhasil semenjak orang ini dibudidaya. Karena belum pernah saya dengar dari dulu katak isi 1000, katak mini isi 1000 mendapatkan 3 kilo. Bahkan ini 3,7 kilo ya. Hebat. Sangat luar biasa dan sangat istilahnya sukses. Mudah-mudahan aja memang iya, dan mudah-mudahan kita juga nanti mendapatkan ilmu yang seperti itu. Ya, kita nanti akan tanya-tanya, barangkali memang iya apa yang nanti beliau katakan akan saya coba. Karena saya biasanya sering mencoba ya. Ketika ada pergunjingan apa itu namanya tanam umbi di balik seperti apa, saya balik beberapa ratus umbi, kemudian hasilnya seperti apa saya tahu. Jadi kelihatan mayoritasnya ya. Mayoritas umbi di balik ternyata seperti ini gitu. Kalau 1 atau 2 belum tentu. Karena apa? Ketika seperti ini mungkin bibitnya kan gitu. Ketika seperti kok tidak bagus, mungkin bibitnya kurang bagus, kurang dorman dan sebagainya. Tapi kalau ratusan, berarti kita bisa memastikan mayoritas seperti ini gitu. Jadi saya udah jelas. Maka untuk besok ke depan saya udah punya kepastian, tidak mungkin saya tanam umbi di balik karena bentuknya jelek gitu. Kalau bobot bisa, bobot sama, cuman bentuknya jelek. Nah itu aja. Kalau memang akan tetapi ketika memang tidak sengaja kebalik dan sebagainya, itu kan bukan masalah ya. Karena memang di dalam tanah kadang-kadang kita ketika nanam, waktu nanam betul, kemudian ketika diaruk begitu kena senggol atau apa kemudian miring, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Kemudian ketika kita nanam terlambat, waktu itu saya nanam umbi terlambat. Saya pengen tahu, orang bilang katanya kalau bulan Desember tapi nanamnya umbi itu masih kekejar. Ketika saya ikut tanam, ternyata di sini kurang bagus karena di sini adalah masa panasnya lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan di daerah dingin. Maka dari itu di sini saya tanam yang normal adalah cuma 4,5 bulan sudah ripah yang umbi ya, yang semacam umbi seperti ini kita tanam. Seperti itu 4,5 bulan sudah ripah dan sudah bisa diambil kalau mau dijual. Kecuali kalau kita mau simpan dalam tanah dan digali bulan 7 atau bulan 8, itu nggak masalah. Itu lain ya, lain persoalan gitu. Akan tetapi di sini adalah lebih singkat, maka untuk bulan Desember saya juga sudah stop dari sekarang. Tidak mungkin tanam bulan Desember walaupun itu umbi. Umbi yang kategori besar seperti 1 kilo atau 7 on, 8 on, 9 on, itu juga tidak. Pokoknya stop di sini di dataran rendah yang cuacanya panas, curah hujannya sedikit, itu tidak cocok. Bahkan untuk yang musim ini saya akan tanam mulai di bulan 9, bukan bulan 10 lagi. Kemarin bulan 10 ya. Bulan 10 saya tanam pertengahan bulan 10, kemudian bulan 3 sudah pada ripah dan bulan 4 saya gali. Waktu itu yang 1 kilo dapat 6,5 ya waktu itu ya sini ya. Tuh. Jadi itu adalah cuma 4,5 bulan dari tanam, 3,5 bulan dari tumbuh ya, tumbuh tunas ke permukaan. Jadi sangat singkat tapi umbinya normal. Karena apa? Yang 1 kilo ini yang normal itu paling tiga di angka 4, 5, 6 kilo, yaitu jadi di dataran tinggi, tetapi waktunya sampai 6 bulan 7 bulan. Kalau di kita 6 kilo itu dari 1 kilo bibit hanya 4,5 bulan dari tanam. Jadi sangat singkat tapi umbinya
hasilnya maksimal ya, sama dengan yang di dataran tinggi yang orang bilang 6 bulan sampai 7 bulan seperti itu. Oke, seperti itu saja. Jadi saya sekali lagi saya bilang, bukan berarti kita mendengar atau melihat karena saya lihat ya, karena saya lihat di YouTube gitu. Jadi kita kalau memang ini ya harus ini berhubungan dengan masyarakat banyak, petani, masyarakat petani yang banyak di mana saja. Jangan sampai nanti mereka malah ngedrop ketika sudah mendapatkan hasil yang maksimal menurut ukuran yang normal. Ketika dikasih istilahnya MUP bahwa dalam bibit katak mini yang isi 1000 mendapatkan 3 kilo 7 on, nanti mereka yang sudah mendapatkan normal dalam budidayanya merasa tidak berhasil dan terpuruk, kemudian bisa jadi mereka ogah menanam kan gitu karena tidak berhasil, ataupun secara besar-besaran memberi pupuk karena mungkin kurang dan sebagainya, nanti malah tidak juga mendapatkan sekian, akhirnya tambah banyak rugi karena memang kos menjadi banyak gitu. Jadi kita yang normal, yang benar, yang jujur seperti itu. Kalau bisa sepertinya memang untuk tahun ini, untuk saat ini saya bahkan akan seperti ini. Ketika nanti saya tanam itu saya akan agendakan dan kemudian akan benar-benar istilahnya diberikan satu tanda, karena memang untuk apa itu namanya memberikan ilmu pada yang lain nanti kita harus jelas dan data otentiknya gitu ya. Jadi biar tidak dikatakan nanti apa iya gitu. Tapi kalau kita jelas datanya, ini di sini, ini kita tanam ukuran sekian, di bedengan ini ditandai, nanti jadi berapa, kita pasti tahu dan divideokan. Kemudian videonya di YouTube nggak bakal kehapus kan, ya gitu. Jadi nanti silahkan buka di video itu, saya waktu nanam seperti ini kan gitu. Seperti contoh ini, saya ini ada tunas normal dan ini adalah tunas patah ya. Ini saya akan buktikan nanti bahwa menurut saya ini akan lebih besar umbinya daripada yang ini, karena ini dulu terganggu. Nah seperti itu ya. Untuk besok insya Allah kita akan lebih teliti lagi dan lebih apa itu namanya jelas lah. Jadi ada agendanya, ada datanya lah gitu, ada datanya, karena penelitian itu adalah harus ada data yang otentik ya. Oke, seperti itu saja, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi buat kawan-kawan ya. Semoga sukses untuk semuanya dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.